Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hatimah, NPM 18124577. Di sini saya akan membacakan tentang berbagi infak dan sedekah dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 dan Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Kemudian saya akan membacakan surah Al-Fajr ayat 15 sampai 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan isi kandungan di dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 ini isinya menjelaskan tentang bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Dan begitu pula sebaliknya, jika mereka diberi kesempitan rezeki, mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala menghina mereka, padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Dalam menghadapi dua kondisi seperti itu, hendaklah manusia hanya bergantung kepada Allah. Jika diberi keluasan rezeki, hendaklah ia bersyukur. Dan jika dalam kesempitan rezeki, hendaklah ia bersabar tanpa menyalahkan siapapun. Mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim, memperlakukan mereka dengan baik, sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang berbunyi sebaik-baik rumah seseorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Jadi di sini betapa mulianya orang-orang yang menyayangi anak yatim. Kelak mereka akan berdampingan bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dari Bukhari dari Abu Sahl bin Sa'ad, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk tengah serta merenggangkan keduanya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyeru memberi makan orang miskin, orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim, dan tidak menyeru memberi makan orang muslim, termasuk pendusta agama. Allah berfirman dalam surah Al-Maun, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatima la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan mereka orang miskin tadi. Selanjutnya, kandungan surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah
wal kafiruna humuz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 254. Yang isi kandungan di dalamnya menjelaskan bahwa Allah SWT telah mengingatkan umat Islam agar menginfakkan rezekinya sebelum datang hari kiamat. Para ulama berpendapat tentang infak yang dimaksud ayat di atas. Salah satu ulama klasik, Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa infak yang dimaksud dalam ayat tersebut khusus sedekah wajib. Namun jumhur ulama mengatakan infak dalam ayat di atas masih bersifat umum, baik yang wajib seperti zakat maupun sunnah. Tetapi terlepas dari pendapat ulama di atas, poin penting bahwa Al-Quran mendorong umat Islam agar senantiasa bersedekah sebagai tabungan amal di akhirat, di hari akhir nanti. Hal itu karena sedekah merupakan salah satu pundi amal yang bisa dijadikan simpanan kebaikan untuk bekal hari kiamat. Selanjutnya tadi surah Al-Baqarah yang ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang memanfaatkan harta mereka di jalan Allah, menafkahkan harta mereka di jalan Allah, dan serupa dengan butir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada setiap butir 100 biji. Allah terus menerus melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan perumpamaan balasan orang yang ikhlas bersedekah seperti orang yang menanam benih yang ketika panen hasilnya berlipat ganda. Perumpamaan ini bagi orang-orang yang mendermakan harta bendanya untuk mencari keridhaan Tuhannya. Selanjutnya hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah tentang kuatkan iman dengan berbagi. Hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin subhul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talaqa. Muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan tentang bahwa setiap pagi akan turun 2 malaikat yang berdoa. Salah satu malaikat berdoa kepada Allah untuk orang yang mau berinfak agar Allah memberikan balasan berkali lipat bagi orang yang berinfak. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang berinfak bukannya akan kekurangan harta, tapi bakal mendapat harta yang lebih banyak. Sedangkan sedekah dan infak juga menjadi salah satu bentuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan rezeki kita. Selanjutnya hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang masalah terkait dengan berbagi tadi. Yang hadis bunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu
radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khayr minal yadis sufla wabda biman ta'ulu khairus sadaqati an zahri ginna wa may yasta'fif yu'ifahullahu wa may yastagni yughnihillah. Yang isi kandungan di dalamnya menjelaskan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulialah dari orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.